Halo minasang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya ucapkan dimanapun kalian berada. Jadi kembali lagi dengan saya. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu membahas buku Irodori Shokyu 2 bab 13. Dan di sini topik kita adalah sama-sama na sabisu. Sama-sama na sabisu. Nah, salah satu ungkapan nanti yang akan kita pelajari di sini adalah iro-iro na shiryou o tenji shite arimasu. Iro-iro na shiryou o tenji shite arimasu. Nah, seperti apa pembahasannya? Langsung saja kita bahas di slide berikutnya. Nah, kemudian di slide ini kita akan belajar ungkapan shino gyoji ni tsukawarete imasu. Shino gyoji ni tsukawarete imasu. Nah, kemudian di sini nanti harapannya kalian mampu mendengarkan serta memahami apa yang ada dan apa saja yang bisa dilakukan ketika dipandu berkeliling suatu fasilitas. Seperti apa penjelasannya? Langsung kita simak di slide berikutnya. Nah, kemudian di slide ini, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih rumit lagi atau membahas pola kalimat, di sini Sensei ingin memberikan latihan kosakata ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah perhatikanlah gambar yang ada di layar kalian, kemudian perhatikan kosakata A sampai K. Jadi silakan dibaca-baca terlebih dahulu, bisa stop dulu videonya juga bisa. Setelah itu baru Sensei akan putarkan audionya. Silakan repeat sambil baca kosakata yang ada di layar kalian. Oke, langsung saja saya putarkan audionya. 公共の施設 A、ホール、 B、図書館、 C、美術館、 D、民族資料館、 E、体育館、 F、スポーツジム、 G、プール、 H、お風呂、入浴施設、 I、インフォメーションコーナー、 J、プラネタリウム、 K、物産コーナー、 公共の施設 A、ホール、 B、図書館、 C、美術館、 D、民族資料館、 E、体育館、 F、スポーツジム、 G、プール、 H、お風呂、入浴施設、 I、インフォメーションコーナー、 J、プラネタリウム、 K、物産コーナー。 Nah, kemudian tugas selanjutnya adalah pertama-tama simaklah audio berikut, kemudian tentukan jawaban kalian sesuai dengan kosakata apa yang dikatakan oleh audio. Misalkan kalau audionya mengatakan horu, berarti jawabannya adalah A, dan seterusnya. 1、ホールがあります。 2、図書館があります。 3、民族資料館があります。 4、体育館とプールがあります。 5、スポーツジムとお風呂があります。 6、美術館とプラネタリウムがあります。 7、インフォメーションコーナーと物産コーナーがあります。 Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian ungkapan atau pola kalimat yang akan kita pelajari di slide ini adalah kata kerja bentuk raremas atau bentuk pasif atau bentuk ukemi. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut lagi, mari kita perhatikan contoh yang ada di bawahnya. Kono tatemono wa 2年前に建てられました. Bangunan ini didirikan 2 tahun yang lalu. Nah, ungkapan ini digunakan untuk menyatakan suatu bangunan didirikan atau suatu karya yang dibuat. Kemudian bangunan atau karya tersebut menjadi subjek kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk pasif.
Nah, kemudian mari kita bandingkan dua kalimat yang ada di bawahnya, yaitu kalimat asli dan kalimat pasif. Nah, kemudian mari kita perhatikan kalimat asli dulu ya, yang di sini ada itu "Dare ka ga kono tatemono o 2 nen mae ni tatemashita." Jadi seseorang mendirikan bangunan ini 2 tahun yang lalu. Nah, kemudian kalau ini kita rubah ke bentuk pasif, dia akan menjadi "Kono tatemono wa dareka ni yotte 2 nen mae ni tateraremashita." Ya, jadi bangunan ini didirikan seseorang 2 tahun yang lalu. Jadi yang berubah sini dengan apa kita bisa lihat dengan perubahan mencolok adalah kata kerjanya. Kata kerja tatemashita berubah menjadi tateraremashita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita akan lanjut lagi bahas di slide berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya perlu saya jelaskan di sini bahwa subjek pada kalimat 1 adalah orang yang mendirikan bangunan atau pelaku aksi. Kemudian subjek pada kalimat 2 adalah bangunan ini. Dan kata kerja tateru berubah menjadi kata kerja pasif yaitu taterareru. Ya. Kemudian apabila ingin menyatakan secara jelas siapa pelaku aksi tersebut dapat dinyatakan dengan menggunakan en, ni, yote. En itulah kata benda, ni, yote ya. Kemudian selain verb atau kata kerja yang disebutkan di atas, kata kerja lain yang sering digunakan antara lain kakareru ya, kakareru ditulis, kemudian ada kakareru yang artinya dilukis, kemudian ada sukawareru yang artinya digunakan, terus ada juga sukurareru. Sukurareru itu dibuat, kemudian ada juga tenji sareru. Tenji sareru itu bisa diartikan dipamerkan dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya mari kita lihat dua contoh yang ada di bawahnya. Di sini ada Taiyo no To wa 1970 年に Okamoto Taro ni yotte tsukurareta sakuhin desu. Jadi Menara Matahari adalah karya yang dibuat oleh Okamoto Taro pada tahun 1970. Nah, kemudian di bawahnya itu ada Kono plaza wa shimin kouza ya bolantia kyochitsu nado ni tsukawarete imasu. Jadi ini bisa diartikan plaza penukaran ini digunakan untuk kuliah umum, kelas relawan, dan sebagainya. Nah, kemudian di slide ini Sensei ingin memberikan ringkasan mengenai kalimat pasif ya. Jadi pertama-tama kalian harus paham bahwa kalimat pasif dibagi menjadi dua, yaitu kalimat pasif yang menggunakan hal atau benda sebagai subjek dan kalimat pasif yang menggunakan manusia sebagai subjek. Pada buku ini Anda telah mempelajari penggunaan kalimat pasif sebagai berikut. Yang pertama itu ada kalimat pasif yang menggunakan hal atau benda sebagai subjek. Nah, contohnya di sini sudah ada juga konsato ga kaisai saremasu ya. Jadi sebuah konser akan diadakan. Kemudian kono tatemono wa 2 nen mae ni tateraremashita. Bangunan ini didirikan 2 tahun yang lalu. Nah, kemudian penggunaan yang kedua itu ada kalimat pasif yang menggunakan manusia sebagai subjek. Itu contohnya adalah watashi wa omise no hito ni chui saremashita. Jadi saya diberi peringatan oleh pegawai toko. Kemudian yang kedua itu ada watashi wa jitensha o nusumaremashita. Jadi sepeda saya dicuri. Jadi agak sedikit berbeda di sini ya. Di sini ada manusia yang sebagai subjeknya, terus yang kedua terus yang di atasnya itu adalah orang atau benda yang menjadi subjeknya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kemudian di slide ini kita akan belajar pola kalimat kata kerja bentuk T arimas. Kata kerja bentuk T arimas. Nah, sebelum kita bahas lebih detail lagi, pertama-tama mari kita lihat contoh yang ada di bawahnya. Mukashi tsukawareta dogu toka iro-iro na shiryou o tenji shite arimasu. Ya, jadi di tempat ini dipamerkan alat-alat yang digunakan pada zaman dahulu serta berbagai dokumen maupun berkas. Nah, kemudian pola ini digunakan untuk menyatakan kondisi saat ini sebagai hasil aksi yang dilakukan oleh seseorang dengan suatu tujuan. Nah, kemudian kalau kita jelaskan secara simpel, ini rumusnya adalah rubahlah kata kerja ke bentuk T terlebih dahulu, kemudian tambahkan arimas. Nah, kemudian di sini Sensei akan memberikan tambahan kata kerja yang sering digunakan untuk pola ini adalah itu ada jumbisuru. Jumbisuru atau mempersiapkan, terus ada kazaru. Kazaru itu menghias, dan kata kerja transitif lainnya yang menunjukkan aksi yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk suatu tujuan. Paham ya maksudnya ya? Nah, kemudian mari kita lihat rumus yang ada di bawahnya itu ada n atau kata benda, partikelnya wo, terus kata kerja bentuk tearu. Nah, pola ini digunakan untuk menyatakan kondisi yang sudah disiapkan. Sedangkan rumus n partikel ga kata kerja bentuk tearu digunakan untuk menyatakan suatu kondisi yang bisa atau dapat diamati dengan mata. Nah, kemudian mari kita lihat contoh yang ada di bawahnya.
入り口の壁には住民の作品が飾ってあります。Di dinding pintu masuk dihiasi dengan berbagai karya para warga. Nah, kemudian contoh yang berikutnya itu ada Tangengo no pamphlet o yoishite arimasu. Jadi tersedia pamflet dalam berbagai bahasa. Mudah-mudahan bisa dipahami ya perbedaannya. Nah, kemudian di slide ini Sensei ingin memberikan tambahan mengenai ungkapan yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau kondisi itu adalah pola kata kerja bentuk teiru dan pola kata kerja tearu. Pola kata kerja bentuk teiru dan kata kerja bentuk tearu ini keduanya berfungsi untuk menggambarkan kondisi. Pola kata kerja transitif tearu digunakan untuk menyatakan kondisi saat ini sebagai hasil dari aksi yang dilakukan oleh seseorang dengan suatu tujuan. Sedangkan pola kata kerja transitif teiru hanya menyatakan suatu kondisi dan tidak menunjukkan keinginan atau tujuan seseorang. Mudah-mudahan paham ya dengan penjelasan ini. Nah, kemudian selanjutnya mari kita lihat beberapa contoh yang ada di sini. Yang pertama itu ada denki ga suitemasu yo. Lampunya menyala. Kemudian nomor B itu ada kono heya wa ichinichi juu denki ga tsukete arimasu. Kono heya wa ichinichi juu denki ga tsukete arimasu. Lampu ini atau lampu di ruangan ini memang dinyalakan sepanjang hari. Jadi ada tujuannya ya, entah nanti untuk apa kita juga nggak tahu, tapi ada tujuan di situ. Nah, kemudian mari kita lihat perbedaan daripada kata kerja intransitif teiru dan kata kerja transitif tearu. Ya, kemudian di sini ada doa ga aite iru, pintunya terbuka. Nah, kemudian kalau dia adalah kata transitif itu doa ga akete aru, doa ga akete aru. Kemudian doa ga shimatte iru, pintunya tertutup. Doa ga shimete aru. Beda ya. Kemudian denki ga suite iru, lampunya menyala. Kemudian denki ga tsukete aru. Beda ya. Kemudian denki ga kiete iru. Kemudian denki ga keshite aru. Tahu kan ya perbedaannya sudah kelihatan di situ ya. Mudah-mudahan bisa paham. Jadi kita lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini kita akan belajar rumus atau pola kalimat N1 atau kata kerja 1, dake janakute, N2 atau kata kerja 2, mo juga ya, bisa diartikan seperti itu. Pertama-tama mari kita lihat contoh yang satu ini. Jadi, hon dake janakute, CD toka DVD mo tada de kariraremasu ya. Jadi di sini bisa diartikan bukan hanya buku saja, CD dan DVD pun dapat dipinjam secara gratis atau secara cuma-cuma ya. Kemudian pola ini digunakan untuk menekankan bahwa hal yang sama berlaku untuk kata benda 1 dan kata benda 2 ya. Kemudian pada situasi formal pola N1 janakute itu dinyatakan dengan N dake denaku ya. Jadi ini artinya sama, cuman perbedaan informal dan formal saja. Kemudian mari kita lihat contoh yang tadi bawahnya. Kono free space wa kodomo dake janakute otona mo ryo dekimasu. Jadi ruang bebas ini diperuntukkan bukan hanya untuk anak-anak, orang dewasa pun dapat menggunakannya. Kemudian contoh yang berikutnya, Kouryu Plaza wa heijitsu dake de naku yasumi no hi mo aite imasu yo atau aitemasu. Jadi Plaza pertukaran buka tidak hanya pada hari kerja, tetapi juga pada hari libur. Bisa diartikan seperti itu. Mudah-mudahan ini juga bisa dipahami ya. Ini tidak terlalu susah. Oke, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini kita akan latihan ya. Jadi Sensei akan memutarkan audio, kemudian tugas kalian adalah apa saja yang ada di Sakuratopia ya. Ini namanya Sakuratopia dan kemudian apa saja yang ada di situ. Nanti silahkan simak audionya dan silahkan tentukan jawaban Anda atau pilih jawaban Anda dari A sampai K. Di gambar ini ya, di gambar samping silahkan tentukan jawabannya. Ada pilihan dari A sampai K. Jadi pertama-tama silahkan dengarkan audio berikut. ここは大きくて綺麗な建物ですね。ええ、この建物は市の文化施設で2年前に建てられたんです。まだ新しいですね。ここには何があるんですか？メインは桜ホールですね。成人式とかの市の行事に使われてますし、音楽のコンサートもやってますよ。へえ。下にはインフォメーションコーナーもあります。
市内のいろいろな施設や観光地のパンフレットが置いてあるし、ネットが使える PC をタダで自由に使うこともできますよ。それは便利そうですね。あと、図書館もあって、結構大きくて綺麗で、私もよく使ってます。外国語の本もありますか？あると思いますよ。あと、本だけじゃなくて、CD とか DVD もタダで借りられます。DVD もタダですか。それはいいですね。他には、民族資料館もあります。昔使われた道具とか、いろいろな資料を展示してあります。この町の歴史や文化に興味があったら、ぜひ行ってみてください。面白そうですね。今度休みの日にまた来てみます。Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian tugas kalian selanjutnya di slide ini adalah pertama-tama silakan dibaca-baca dulu ya dari nomor 1 sampai nomor 6. Kemudian perhatikan juga beberapa kosakata baru yang ada di bagian paling bawah ya. Jadi dalam kotak bagian paling bawah yang berwarna merah. Silakan dibaca-baca terlebih dahulu bagian itu. Kemudian Sensei akan putarkan audionya. Kemudian simaklah audionya sekali lagi. Kemudian tempat seperti apakah Sakura Topia itu. Kemudian pada bagian beranda kurung tulislah maru atau lingkaran jika sesuai dengan isi percakapan dan tulislah batsu atau tanda kali atau tanda silang jika tidak sesuai. Oke, langsung saja kita putar audionya. Silakan dengarkan secara seksama. ここは大きくて綺麗な建物ですね。ええ、この建物は市の文化施設で2年前に建てられたんです。まだ新しいですね。ここには何があるんですか？メインは桜ホールですね。成人式とかの市の行事に使われてますし、音楽のコンサートもやってますよ。へえ。下にはインフォメーションコーナーもあります。市内のいろいろな施設や観光地のパンフレットが置いてあるし、ネットが使える PC をタダで自由に使うこともできますよ。それは便利そうですね。あと、図書館もあって、結構大きくて綺麗で、私もよく使ってます。外国語の本もありますか？あると思いますよ。あと、本だけじゃなくて、CD とか DVD もタダで借りられます。DVD もタダですか。それはいいですね。他には、民族資料館もあります。昔使われた道具とか、いろいろな資料を展示してあります。この町の歴史や文化に興味があったら、ぜひ行ってみてください。面白そうですね。今度休みの日にまた来てみます。Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian selanjutnya tugas kalian di slide ini adalah pertama-tama simaklah audio berikut, kemudian isilah atau lengkapilah bagian yang digarisbawahi. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja Sensei putarkan audionya, silakan disimak baik-baik dan isi bagian yang digarisbawahi. この建物は市の文化施設で2年前に建てられたんです。ホールは市の行事に使われてます。民族資料館は昔使われた道具とかいろいろな資料を展示してあります。市内のいろいろな施設や観光地のパンフレットが置いてあるし、いろいろな資料を展示してあります。本だけじゃなくて CD とか DVD もタダで借りられます。
Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian selanjutnya ungkapan yang akan kita pelajari di sini adalah hajimete ryo surun desu ga. Ya, di sini nanti harapannya adalah kalian mampu mendengarkan serta memahami instruksi mengenai peraturan dan cara menggunakan fasilitas umum seperti gym dan sebagainya. Seperti apa penjelasannya? Langsung kita simak di slide berikutnya. Nah, kemudian seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, baik itu pola kalimat ataupun ke pembahasan yang lebih susah lagi atau lebih rumit lagi, di sini Sensei ingin membekali kalian dengan beberapa kosakata baru. Jadi pertama-tama silakan stop aja dulu videonya, silakan di stop videonya, dibaca-baca kosakatanya dan hafalkan kosakatanya. Kalau sudah hafal, baru kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi silakan hafalkan dulu ya. Nah, kemudian tugas kalian di slide ini adalah pertama-tama mungkin bisa dibaca-baca dulu naskah atau teks atau kalimat yang ada di layar. Kemudian Sensei akan putarkan audio. Nah, setelah itu tugas kalian adalah bagaimanakah cara menggunakannya atau cari tahu bagaimana cara menggunakannya. Kemudian tulislah maru jika sesuai dengan penjelasan dan isi tanda silang atau tulislah tanda kali jika tidak sesuai dengan penjelasan. Ya, jadi silahkan ditulis nanti di dalam kurung di setiap kotak ya. Jadi langsung saja Sensei putarkan audionya, silahkan disimak dan temukan jawabannya. 1、すみません。初めて利用するんですが。はい、ジムのご利用ですね。はい。料金は1人560円で3時間までです。3時間以上のご利用は延長料金が30分につき150円かかります。ご了承ください。わかりました。それでは、そこの階段を降りたところに更衣室がありますので、そこで着替えてください。それから、ジムでは室内用のシューズを履いてください。お持ちですか？はい、あります。それから、初めて利用するときは、マシンの使い方など、トレーナーから30分ほどのオリエンテーションを受けていただきます。トレーナーは中にいますので、声をかけてください。わかりました。2、博物館、大人一人お願いします。博物館だけでよろしいですか？美術館とセットでご利用ですか？美術館には何がありますか？さまざまな絵や彫刻がありますが、特にこの町出身の画家、山田一丁の作品を中心に展示されています。このカレンダーが山田の絵になります。はあ、いいですね。それでは、美術館とのセットでお願いします。はい。それでは、セット券600円になります。あと、博物館の中で写真を撮ってもいいですか？はい。博物館での撮影は大丈夫ですが、フラッシュは使わないでください。わかりました。ありがとうございます。Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. 3、すみません。お風呂に入りたいんですが。それでは、そちらの券売機でチケットを買ってください。お一人400円です。はい。すみません。タオルやシャンプーはついていますか？シャンプーはお風呂にあります。タオルはこちらで1枚150円で販売しています。タオルも券売機でチケットを買ってください。わかりました。じゃあこれ、大人1枚とタオルのチケットです。ありがとうございます。こちらタオルです。どうぞ。お風呂はあちらです。休憩室は2階です。休憩室は料金がかかりますか？いえ、無料でご利用いただけます。わかりました。ありがとうございます。どうぞ、ごゆっくり。4、すみません。こちらで
インターネットとプリンターが無料で使えると聞きました。はい。こちらは初めてですね。はい、初めてです。それでは、まず利用者カードを作りますので、こちらの書類にお名前や住所、電話番号などを書いてください。はい、わかりました。これでいいですか？はい。それでは少々お待ちください。お待たせしました。こちらが利用者カードになりますので、次回からはこれをお持ちください。はい。では、空いているところをご自由にお使いください。一人60分まででお願いします。60分ですね。それから、プリントアウトは無料ですが、一人10枚までとなっています。わかりました。Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini kita akan belajar ungkapan Toshokan o skaitain desu ga. Toshokan o skaitain desu ga. Nah, di sini nanti harapannya kalian mampu bertanya mengenai cara penggunaan dan peraturan perpustakaan serta memahami jawabannya. Seperti apa penjelasannya? Langsung kita simak di slide berikutnya. Nah, kemudian seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, baik itu pola kalimat ataupun ke pembahasan yang lebih susah lagi atau lebih rumit lagi, di sini Sensei ingin membekali kalian dengan beberapa kosakata baru. Jadi pertama-tama silakan stop aja dulu videonya, silahkan di stop videonya, dibaca-baca kosakatanya dan hafalkan kosakatanya. Kalau sudah hafal, baru kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi silakan hafalkan dulu ya. Nah, kemudian di slide ini akan diceritakan bahwa orang berikut datang ke suatu perpustakaan yang ada di kota Sakura. Kemudian tugas kalian selanjutnya adalah mula-mula simaklah percakapan tanpa melihat naskah. Kemudian bagaimanakah urutannya? Silahkan susun dari A sampai D menjadi urutan yang benar. Jadi di sini ada gambar A sampai D ya. Jadi silakan disusun gambar A sampai D itu menjadi susunan yang benar sesuai dengan audio. Paham ya maksudnya ya? Jadi langsung saja saya putarkan audionya. カウンターで、すみません。図書館を使いたいんですが。はい。初めてですか？はい。桜市に住んでいる方ですか？はい。それでは、まず利用カードを作りますので、こちらのフォームにご記入をお願いします。はい。これでいいですか？はい。ありがとうございます。何か住所を確認できるものはお持ちですか？在留カードでいいですか？はい、大丈夫です。それでは、こちらが利用カードになります。ありがとうございます。本は何冊まで借りられますか？一人10冊まで、2週間借りられます。そうですか。あと、CD や DVD も借りられますか？はい。合わせて一人3点まで借りることができます。詳しいことはこの紙に書いてありますのでお読みください。わかりました。席で、すみません。図書館内は飲食禁止でお願いします。何ですか？図書館の中で飲んだり食べたりしないでください。あ、すみません。カウンターで、お願いします。はい。本が3冊と DVD が2点ですね。貸し出しは2週間ですので、10月24日までになります。本は夜も返すことができますか？はい。図書館が閉まっているときは、本は返却ポストに入れてください。でも、DVD は返却ポストは使わないで、図書館が空いているときに返しに来てください。はい。それと、返却は市内の図書館なら、どこに返してもいいです。わかりました。ありがとうございます。
Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian di slide ini kita akan belajar pola kalimat and nara atau kata benda plus nara plus bla bla bla. Nah, pertama-tama mari kita lihat contoh yang ada di bawahnya. Henkyaku wa shinai no toshokan nara doko ni kaishite mo ii desu. Ya, henkyaku wa shinai no toshokan nara doko ni kaishite mo ii desu. Ya, jadi ini bisa diartikan buku boleh dikembalikan ke perpustakaan manapun asalkan ada di dalam kota. Kemudian pada bab 4 telah dipelajari penggunaan nara saat menyatakan pendapat atau saran dengan mengutip perkataan lawan bicara, seperti pada contoh berikut ini. Kono chikaku ni osusume no mise ga arimasu ka? Apakah di sekitar sini terdapat restoran yang Anda rekomendasikan? Nah, terus si B menjawab, Kono chikaku nara Heibe ga osusume desu. Jadi, kalau di sekitar sini, saya merekomendasikan restoran Heibe. Ya. Nah, kemudian perlu dipahami juga bahwa nara juga dapat digunakan untuk menyatakan prasyarat asumsi. Pada contoh kalimat di atas itu ada shinai no toshokan, ya. Shinai no toshokan digunakan sebagai prasyarat, ya. Shanai no toshokan nara, nah itu bisa diartikan bahwa syarat itu adalah itu untuk perpustakaan yang ada di dalam kota, ya. Itu bisa dikatakan sebagai prasyarat. Nah, kemudian perlu saya jelaskan sedikit di sini bahwa pada bab ini dibahas penggunaan nara yang disambungkan dengan kata benda. Meskipun demikian, kata nara juga dapat digunakan dengan menyambungkan dengan kata kerja dan kata sifat. Apabila disambungkan dengan kata kerja ataupun kata sifat i, maka yang digunakan adalah bentuk biasa. Sedangkan apabila disambungkan dengan kata sifat na, maka partikel na pada bagian akhir kata dihilangkan. Seperti pada contoh taiheng nara, ya. Taiheng ini kan taiheng na, ya. Na-nya dihilangkan, tambah nara, maka dia akan menjadi taiheng nara, ya. Nah, kemudian rumus atau pola kalimat yang akan kita pelajari di slide ini adalah kata tanya atau gimongsi plus kata kerja bentuk T plus mo plus bla bla bla. Nah, kemudian mari kita lihat contoh yang ada di bawahnya. Henkyaku wa shinai no toshokan nara doko ni kaishite mo ii desu. Jadi, kaishite mo ii desu. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Jadi, buku boleh dikembalikan ke perpustakaan manapun asalkan masih di dalam kota tersebut. Ya, kemudian pola ini digunakan untuk menyatakan bahwa kalimat yang berada di belakang bisa berlaku dalam kondisi apapun. Pada contoh kalimat di atas, ketika ingin mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan, kita bisa mengembalikannya ke perpustakaan manapun selama perpustakaan itu masih milik kota atau di dalam kota itu. Kemudian cara membentuk pola ini adalah merubah kata kerja menjadi kata kerja bentuk T, kemudian ditambahkan mo, ya, temo. Temo, maka dia akan menjadi seperti itu. Dan pola ini biasanya digunakan bersamaan dengan kata tanya, seperti nani, misalkan nani. Dia akan menjadi nani o tabete mo. Nani o tabete mo, memakan apapun. Kemudian ada juga kata tanya doko, ya. Doko itu ditambahkan doko e ite mo, pergi kemanapun. Doko e ite mo. Kemudian yang terakhir itu dare, ya. Dare itu siapa? Itu bisa juga digunakan dare ga yatte mo. Dare ga yatte mo, siapapun yang melakukannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami kapan harus menggunakan temo dan bagaimana caranya membuat sebuah kalimat dengan menggunakan rumus kata kerja bentuk T plus mo dan bla bla bla. Nah, kemudian mari kita lihat beberapa contoh yang ada di slide ini. Yang pertama itu ada kono toshokan wa itsu kite mo aite ite shizuka nanode yoku ryo shite imasu. Jadi, saya sering menggunakan perpustakaan ini karena kapanpun kita berkunjung, perpustakaan ini selalu kosong dan sepi. Nah, kemudian contoh yang berikutnya itu ada shibasu wa doko kara notte mo doko de orite mo 200 yen desu. Jadi, naik dari manapun dan turun dari manapun, tarif bus kota adalah sebesar 200 yen. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya kapan harus menggunakan nani temo. Nah, kemudian di slide ini Sensei ingin mengajak kalian untuk latihan ataupun mempraktekkan apa yang telah kita pelajari tadi. Di sini Sensei akan menjadi 3 bagian ya, akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bagaimana caranya kita bertanya atau bercakap-cakap tentang Ryokado wo sukuru. Ryokado wo sukuru. Jadi membuat kartu pengguna ya. Kemudian bagaimana kita bisa bertanya jawab tentang kasidashi ni suite shitsumon suru. Jadi mengenai ini ya, pinjam ya. Caranya meminjam bagaimana.
Kemudian yang nomor 3 itu ada henkyaku ni suite shitsumon suru. Jadi ketika kita mau mengembalikan itu bagaimana caranya? Itu yang akan kita coba bahas ya. Makanya Sensei bilang akan dibagi menjadi 3 step. Jadi silakan simak satu persatu atau per bagian. Oke, langsung saja Sensei putarkan audionya. Silakan disimak dan ikuti baik-baik. 1、すみません。図書館を使いたいんですが。はい。初めてですか？はい。利用カードを作ります。何か住所を確認できるものをお持ちですか？在留カードでいいですか？はい、大丈夫です。2、本は何冊まで借りられますか？1人10冊までです。どのぐらい借りられますか？ 2週間です。CD や DVD も借りられますか？はい。1人3点まで借りられます。3、本は夜も返すことができますか？はい。返却ポストに入れてください。それと、市内の図書館ならどこに返してもいいです。わかりました。ありがとうございます。Nah, kemudian tugas kalian di slides ini adalah pertama-tama silahkan dibaca-baca dulu ya kosakata yang ada di sini atau kalimat-kalimat yang ada di sini. Nah, kemudian Sensei akan memutarkan audio, jadi simaklah sambil melihat naskah ya. Simaklah audio tersebut sambil melihat naskah, kemudian bagaimanakah cara penggunaan dan peraturan perpustakaan ini, tulislah jawaban berupa kosakata pada bagian yang bertanda kurung. Jadi silakan temukan jawabannya dalam audio yang akan saya putar. Silakan tulis berupa kosakata nanti jawabannya ya. Jadi tidak pilihan, tapi kosakata langsung ditulis. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja saya putarkan audionya. カウンターで、すみません。図書館を使いたいんですが。はい。初めてですか？はい。桜市に住んでいる方ですか？はい。それでは、まず利用カードを作りますので、こちらのフォームにご記入をお願いします。はい。これでいいですか？はい。ありがとうございます。何か住所を確認できるものはお持ちですか？在留カードでいいですか？はい、大丈夫です。それでは、こちらが利用カードになります。ありがとうございます。本は何冊まで借りられますか？1人10冊まで、2週間借りられます。そうですか。あと、CD や DVD も借りられますか？はい。合わせて1人3点まで借りることができます。詳しいことは、この紙に書いてありますので、お読みください。わかりました。席で、あ、すみません。図書館内は飲食禁止でお願いします。何ですか？図書館の中で飲んだり食べたりしないでください。あ、すみません。カウンターで、お願いします。はい。本が3冊と DVD が2点ですね。貸し出しは2週間ですので、10月24日までになります。本は夜も返すことができますか？はい。図書館が閉まっているときは、本は返却ポストに入れてください。でも、DVD は返却ポストは使わないで、図書館が空いているときに返しに来てください。はい。それと、返却は市内の図書館なら、どこに返してもいいです。わかりました。ありがとうございます。Nah, kemudian tugas kalian di slides ini adalah pertama-tama simaklah audio berikut, kemudian isilah bagian yang digarisbawahi. Karena ini pendek, harapannya bisa betul dua-duanya ya. Jadi silakan dengarkan audio berikut. 返却は市内の図書館なら
どこに返してもいいです。Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian ungkapan yang akan kita pelajari di slide ini adalah Toshokan no Ryo Annai. Toshokan no Ryo Annai. Di sini nanti harapannya kalian mampu membaca serta memahami panduan perpustakaan yang ditulis dalam bahasa Jepang yang mudah yang ditujukan untuk orang asing. Seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita simak di slide berikutnya. Nah, pertama-tama sebelum masuk ke pembahasan, silahkan dihafalkan dua kosakata ini ya. Jadi hanya ada dua, silahkan dihafalkan. Yang pertama itu ada nobasu, memperpanjang. Nani-nani no uchi ya, dalam apa misalkan ya. Jadi nani-nani no uchi. Misalkan isyukan no uchi ya. Jadi dalam seminggu bisa diartikan seperti itu ya. Nah, kemudian di slide ini tugas kalian mungkin agak sedikit membosankan ya, karena di sini akan ada tugas banyak membaca. Pertama-tama silahkan baca di bagian Kariutoki ya, bagian atas Kariutoki. Nah, kemudian silahkan jawab pertanyaan sampai berapa banyak Anda dapat meminjam buku, CD, dan DVD. Kemudian berapa lama waktu yang bisa kalian gunakan untuk meminjam. Jadi berapa lama Anda bisa meminjam, itu aja sih intinya. Oke, silahkan dibaca dan temukan jawabannya. Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian di slide ini silakan baca bagian Kaisutoki dengan Yoyaku. Ya, jadi nanti jawabannya ada di sana, silakan dibaca-baca terlebih dahulu. Kemudian silakan jawab pertanyaan-pertanyaan mengenai cara penggunaan perpustakaan berikut ini. Yang pertama itu ada, apa yang harus Anda lakukan jika perpustakaan tutup saat Anda ingin mengembalikan buku? Terus kemudian jawaban yang kedua, apa yang harus Anda lakukan jika Anda terlambat mengembalikan buku? Terus yang ketiga itu ada, apa yang harus Anda lakukan jika ingin memperpanjang masa peminjaman? Terus yang keempat itu ada, apa yang harus Anda lakukan jika ingin meminjam buku yang sedang dipinjam orang lain? Silahkan ditemukan jawabannya di situ. Pertama-tama silahkan dibaca-baca dulu hingga kalian bisa menemukan jawabannya. Oke, silahkan dibaca-baca dan temukan jawabannya. Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian tugas kalian di slide ini adalah pertama-tama silahkan dibaca-baca kembali di bagian Kaisutoki dengan Yoyaku. Kemudian silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya. Ada 4 pertanyaan. Itu yang pertama ada, ketika Anda ingin memperpanjang masa peminjaman lagi setelah memperpanjang sekali ya. Jadi sebelumnya sudah pernah memperpanjang dan ingin memperpanjang lagi itu gimana caranya? Kemudian yang kedua itu ada, Anda ingin mengembalikan DVD pada malam hari. Apakah boleh atau tidak, atau apa yang harus dilakukan, silahkan dicari di teks ya. Kemudian yang nomor 3 itu ada DVD yang ingin Anda pinjam mencapai 7 item. Jadi ketika meminjam lebih dari yang ditentukan tadi, itu apa yang harus dilakukan? Kemudian, buku yang ingin Anda baca tidak ada di perpustakaan. Nah, ketika kalian ingin meminjam buku yang ingin Anda pinjam atau ingin Anda baca, tapi tidak ada di situ, di perpustakaan, bagaimana? Apa yang harus Anda lakukan? Itu silahkan dibaca-baca dan temukan jawabannya di teks atau di bacaan ya.
Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini kita akan membahas ungkapan kinshi no hyoji. Kinshi no hyoji. Nah, di sini nanti harapannya kalian mampu memahami ketika melihat tanda atau petunjuk yang terdapat dalam suatu fasilitas umum, seperti tanda larangan mengambil foto dan sebagainya. Nah, seperti apa pembahasannya? Langsung kita simak di slide berikutnya. Nah, kemudian tugas kalian di slide ini mungkin akan sedikit susah. Di sini Sensei akan menunjukkan beberapa papan petunjuk yang mempunyai arti larangan-larangan ya. Jadi mungkin kalian sudah tahu ya, misalkan nani-nani kinshi itu kan ya, tachiri kinshi dan sebagainya. Itu yang akan kita bahas di sini. Nah, kemudian Sensei akan menunjukkan gambar-gambar nanti, gambar poster-poster yang menunjukkan atau mempunyai arti larangan. Kemudian, apakah makna dari tanda-tanda dari nomor 1 sampai 7? Nanti Sensei akan tunjukkan 7 buah, jadi silakan cari tahu makna atau artinya. Kemudian, di manakah kita bisa menemukan tanda tersebut? Atau sering melihat tanda-tanda tersebut. Kemudian, berilah tanda pada gambar 1 sampai 7 yang tercantum kata-kata berikut ini. Jadi berikut ini seperti ini ya, yang ada di bawah ini ya. Jadi silakan nanti lihat tanda-tandanya. Silakan perhatikan apakah ada tulisan kinshi-nya, apakah ada tulisan go enryo kudasai, atau ada tulisan ohikae kudasai, atau okotowari shiteimasu. Jadi silakan perhatikan terlebih dahulu posternya, nanti silakan dijawab ya. Oke, langsung saja Sensei perlihatkan posternya. Nah, kemudian silakan perhatikan tanda-tanda yang ada di layar ya. Yang pertama itu artinya apa ya? Jadi ini kinshi. Jadi artinya itu apa? Kemudian di mana kita sering melihat ini ya? Kemudian yang nomor 2 itu ada tachiri kinshi ya. Ini yang atasnya kankesha igai, tachiri kinshi ini artinya apa? Silakan di mana atau di mana kita sering melihat ini. Kemudian selanjutnya nomor 3 dan nomor 4 juga dilanjutkan ya. Silahkan cari tahu artinya apa, kemudian apa namanya itu, di mana kita sering menemukan ini. Oke? Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini juga sama. Jadi perhatikan dulu tanda-tanda yang ada di layar kalian. Yang nomor 5 ini artinya apa dan di mana kita sering menemukan tanda ini. Terus yang ke-6, yang ke-7 juga sama. Jadi perhatikan dulu tandanya, artinya apa, kemudian di mana kita sering menemukannya. Oke? Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian setelah perjalanan panjang ya, kita belajar banyak banget ya. Jadi ada yang susah, ada yang gampang. Jadi mungkin sudah capek juga ya, tapi di sini adalah slide terakhir. Seperti biasa, saya akan memberikan beberapa kanji yang wajib kalian hafalkan. Itu diantaranya ada shi, ada ryoking, ada toshokang, ada dogu, dan sebagainya. Jadi silakan hafalkan, silakan diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Silakan digunakan perbanyak dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa menggunakan ke WhatsApp dan sebagainya. Jadi silakan terapkan saja dalam kehidupan sehari-hari, itu akan membuat kalian cepat menghafal. Oke, terima kasih sudah mengikuti pelajaran sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya dan ganbatte kudasai. Dewa, mata sugi no video de aimashou.